Seusai Hari Raya Idul Fitri, masyarakat memadati sejumlah destinasi wisata yang ada di wilayah Pantai Pasir Putih Carita. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi pada Minggu 7 April 2025 adalah Pasir Putih Carita, yang terletak di Kecamatan Carita, Desa Sukarame. Pantai Pasir Putih Carita telah lama menjadi magnet bagi masyarakat Banyak dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu berlibur. Daya tarik utama pantai ini adalah pasir putih yang bersih serta panorama laut yang indah, menjadikan pilihan favorit untuk bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Bagaimana, Pak? Ya, jadi ini adalah hari terakhir di kegiatan siaga wisata dan kemungkinan ini titik keramaian terakhir di siklus libur Idul Fitri 2025, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Sampai dengan pagi ini jam 9 saya memonitor di setiap titik semua kegiatan atau aktivitas wisata dalam keadaan normal. Nah, beberapa titik khusus sudah mengalami kepadatan, walaupun memang belum crowded gitu, masih bisa tertangani dengan baik. Ada hal yang kadang sering terjadi nggak, Pak? Ya pasti ada. Nah, dalam kondisi penuh seperti ini, sesak seperti ini, yang pertama terjadi itu pasti anak kecil terpisah dari orang tuanya. Nah, selain itu juga memang ada beberapa kejadian kecelakaan wisatawan, seperti kecelakaan wisatawan tenggelam, wisatawan tersengat ikan berbahaya, juga kecelakaan lain yang memang itu terjadi. Nah, namun sejauh ini semua objek wisata masih dalam keadaan aman terkendali. Terus apa tanggapan Bapak ketika ada yang kejadian seperti itu, Pak? Yang pasti tentunya kalau dari Balawisa kita tangani ya. Kita tidak melihat latar belakang wisatawan itu dari mana, di mana lokasinya. Ketika memang itu terjadi kecelakaan, tim siaga wisata pasti akan selalu menangani. Nah, setelah ditangani, kita berikan pemahaman kepada mereka agar berwisata di daerah atau di tempat yang aman. Ada himbauan atau pesan untuk para pengunjung, Pak? Yang pasti untuk para pengunjung masuk ke kawasan wisata, ketika di pintu masuk atau di resepsionis tanya dulu objek wisata tersebut menyediakan petugas keselamatan atau tidak, karena pariwisata itu bukan hanya sekedar tentang keamanan, tapi kesenangan, tetapi juga keselamatan. Bagaimana mereka bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman dengan didampingi oleh petugas-petugas yang disediakan oleh pengelola objek wisata tersebut. Jadi kalau wisatawan datang sementara di pengelola objek wisata itu tidak menyiapkan tenaga keselamatan, lebih baik jangan ambil resiko. Pindah, cari tempat lain. Di Pandeglang dan di Provinsi Banten ini sangat banyak sekali destinasi wisata, banyak pilihan, banyak juga yang sudah menyediakan tenaga keamanan dan keselamatan. Jangan ambil resiko karena keselamatan prioritas kita yang utama. Cari tempat wisata yang aman, yang ada petugas keselamatannya. Karena saya sebagai pengawas, jadi harus selalu siap siaga ngawasin pengunjung yang sedang beraktivitas di air. Terus untuk ketika adanya terjadi hal yang tidak diinginkan, Pak, Letgar apakah sigap dalam penanganannya, Pak? Ya, kami selalu sigap dalam penanganan. Ketika pengunjung yang beraktivitas di air minta tolong, kami langsung terjun turun. Langsung beberapa kali ini ada yang memang sudah terjadi, Pak. Apakah itu penanganannya itu intens apa bagaimana, Pak? Dalam penanganan pengunjung yang memang terjadi tenggelam atau tidak bisa berenang gitu, Pak? Untuk saat ini yang tenggelam tidak ada ya. Nah, paling pembawa arus tengah kami jemput tenang gitu ke pantai, Tapi untuk saat ini dari bulan habis Lebaran sampai sekarang ini tidak ada terjadi hal yang lebih parah ya, Pak, atau yang tidak diinginkan ya? Ya, alhamdulillah saat ini aman terus, cuma ada paling kelelahan bisa gitu, Pak. Tidak ada yang sampai meninggal. Terus ada himbauan untuk para pengunjung, Pak? Ada. Kita pakai setiap 2 jam sekali kita pakai toa himbauan para pengunjung, terlebih yang renang agar tidak terlalu tengah, dan kepada ibu-ibu yang bawa anak kecil karena sering lepas dari pantauan orang tuanya. Bapak liburan ke sini dengan siapa? Keluarga, Pak. Keluarga ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Nyaman apa kesannya gimana liburan ke Carita ini, Pak? Senang aja, Pak. Senang ya.
Oh gitu. Tapi ada kepuasan Pak. Nggak sering juga sih, cuma katanya doang baru kali ini. Tapi gimana? Baru kali ini enak apa enggak Pak? Happy ya Pak ya? Untuk libur lebaran sekarang ya, libur sekarang alhamdulillah kita ada kenaikan jumlah pengunjung ya, dibanding hari-hari biasa. Cuma kalau dibanding libur lebaran tahun kemarin kayaknya masih sama lah perbandingannya. Keluhan sih sejauh ini belum ya, belum, tidak terlalu ya, paling keluhannya ada anak yang terpisah dari orang tua, yang kayak gitu aja. Kemudian apa ya, udah kayaknya seperti itu. Cuma macet mungkin ya, karena di high season ini emang jalanan macet katanya ya. Cuma itu aja. Jadi nyampe ke sini mereka sudah lumayan kelelahan, tapi tidak menyurutkan semangat mereka buat berenang, buat main di pantai gitu. Terus kalau misalkan caranya untuk masuk ke sini Bu, pengunjung itu ditarikkan berapa Bu? Kalau pengunjung itu per orang kita, satu orang 10.000, tiket mobilnya, parkir mobilnya 10.000. Jadi kita hitung orangnya ada di dalam mobilnya ada berapa. Jadi tidak kita pukul rata gitu. Kalau roda 2 Bu? Roda 2 itu 20.000 satu motor. Jadi mau isinya 1 atau 2 orang itu 20.000 sudah dengan parkir motornya. Katanya ada asuransi Bu di sini. Betul, kita pakai asuransi jiwa itu, kita klaim untuk kecelakaan laut, kecelakaan yang disebabkan di aktivitas di laut ya. Jadi kalau misalnya penyakit bawaan itu tidak bisa kita klaim. Sampai meninggal dunia pun kita bisa bantu klaim, tapi asal dengan kejadian dari kecelakaan laut gitu. Terus apa himbauan untuk para pedagang kaki lima yang sering masuk Bu? Oh iya, sebetulnya ya itu dilematis sebetulnya. Di satu sisi kita pengen membangkitkan ekonomi dengan membantu mereka untuk berjualan. Cuma satu sisi mereka tuh terlalu, mungkin jumlahnya terlalu banyak. Kemudian laporan dari pengunjung mereka merasa terganggu kenyamanannya, karena yaitu cara berdagangnya maksa, kebanyakan maksa. Jadi kan jadi dilematisnya, satu sisi kita mau membantu perekonomian masyarakat di sini, sisi lainnya kita juga harus memperhatikan tuh kenyamanan dari pengunjung kita gitu. Antisipasinya apa Bu? Antisipasinya selama ini masuk ke area Pasir Putih itu, pedagang asong itu baru boleh masuk itu di jam 3 sore gitu. Sampai tamu nggak ada. Kita sih sebetulnya bukannya 24 jam. Dari jam 3 sore sampai tamu nggak ada, nanti dari pagi sampai jam 3 sore kita nggak kasih masuk lagi, kasih masuk dulu gitu. Itu aja. Terus untuk fasilitas yang ada di Pasir Putih ini bagaimana Bu? Fasilitas di Pasir Putih untuk toilet kita ada banyak ya, toilet ada lebih dari 50 toilet kita. Kemudian saung juga kita punya 50 saung gitu. Kemudian musola kita ada musola yang jelasnya pasti terpisah laki-laki dan perempuan ya. Ya udah itu. Tapi ada himbauan untuk para pengunjung Bu? Betul, himbauannya barang bawaan berharga itu mohon dijaga dengan baik. Kemudian berenang menggunakan pakaian yang ringkas dan mematuhi rambu-rambu yang sudah dipasang sama Balawista. Kita kan bekerja sama Balawista sebagai penyelamat pantainya, mengawasi, membantu kita, karena kan kita juga harus memastikan keselamatan para pengunjung ya gitu. Terus kita juga koordinasi sama polsek setempat, sama koramil setempat, sama puskesmas sebagai sarana kesehatannya,
semua kita berkoordinasi dengan baik, bersinergi biar keamanan, kenyamanan para pengunjung yang berlibur ke sini tuh terjaga gitu. Terus ada pesan moral Bu untuk para pengunjung dan lainnya? Pesan moralnya ya saling menghormati dan menjaga keamanan, kenyamanan, seperti buang sampah pada tempatnya. Karena kita sudah di kita kan sudah disediakan banyak sekali tong sampah di setiap sudut gitu. Cuma memang ya agak disayangkannya kesadaran masyarakat kita ya, baik dari masyarakat pribumi, pengunjung, terutama pengunjung ya, kesadaran untuk membuang sampahnya itu agak minim ya. Jadi harus terus kita edukasi ya pelan-pelan lah, itu saja sih.